Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran, dan kali ini saya akan membahas terkait sejarah peradaban Islam modern. Nah, perlu teman-teman ketahui, peradaban Islam modern adalah sebuah perjalanan sejarah yang memang penuh dengan dinamika dan perubahan. Ini adalah perjalanan yang dimulai dengan kebangkitan Islam di abad ke-7 dan terus berkembang hingga hari ini, dan membawa umat Islam melalui berbagai fase pasang surut, kemajuan dan tantangan, dan pembentukan kembali identitasnya di dunia modern. Nah, sejarah peradaban Islam modern ini dimulai pada tahun 1800 Masehi hingga saat ini, dan disebut sebagai masa kebangkitan Islam. Nah, pada periode ini umat Islam ini mengalami berbagai perkembangan dalam kehidupan, seperti di bidang pendidikan, politik, perdagangan, dan budaya. Nah, sejarah peradaban Islam modern juga ditandai oleh kesadaran umat Islam terhadap kelemahannya dan dorongan untuk memperoleh kemajuan, dan juga umat Islam yang memang awalnya menjadi pusat peradaban kini kagum pada perkembangan budaya dan kemajuan kelompok masyarakat lain. Ya, banyak tentunya tokoh-tokoh sejarah peradaban Islam modern ini, ya salah satunya tokoh-tokoh pentingnya yaitu Ibnu Taimiyah, Ali Fasya, dan Rifa'ah Baidawi. Nah, selanjutnya ada zaman keemasan Islam. Masa keemasan Islam ini dimulai pada tahun 750 sampai 1258 Masehi, yang mana ini menandai periode penting bagi peradaban Islam. Nah, zaman ini dipenuhi dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Pemikiran ilmiah, filsafat, dan seni berkembang pesat dan menghasilkan penemuan-penemuan penting yang memengaruhi dunia. Lalu kemunduran dan penjajahan. Setelah masa keemasan ini, tentunya peradaban Islam ini mengalami kemunduran dan jatuh di bawah penjajahan Eropa. Akan tetapi peristiwa ini membawa dampak besar pada kemajuan intelektual dan ekonomi umat Islam, lalu melahirkan semangat kebangkitan di kemudian hari. Nah, di samping itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam juga sangat pesat, ya tentunya dalam ilmu kedokteran, ilmu astronomi, dan navigasi peta gitu. Jadi ilmu kedokteran ini, peradaban Islam juga memiliki tradisi ilmu kedokteran yang kuat dengan tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina dan Al-Razi. Nah, mereka mengembangkan teori-teori medis yang memengaruhi dunia barat dan membangun rumah sakit dan pusat pengobatan. Lalu di ilmu astronomi, nah tentunya para astronom muslim juga melakukan pengamatan langit dan mengembangkan metode perhitungan waktu dan arah kiblat yang akurat. Al-Bantani dan Al-Biruni ini adalah beberapa contoh astronom muslim yang sangat terkenal. Lalu navigasi dan peta ini muslim memainkan peran penting dalam pengembangan navigasi laut dan kartografi. Mereka membuat peta dunia dan menggunakan kompas, astrolab, dan alat navigasi lainnya untuk menjelajahi lautan dan melakukan perjalanan jarak jauh. Selanjutnya kontribusi muslim dalam perkembangan dunia. Nah, umat muslim juga telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perkembangan dunia di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni dan budaya, ekonomi, dan perdagangan.
Nah, di ilmu pengetahuan ini kontribusi besar Muslim dalam pengembangan ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kimia, dan kedokteran itu masih terasa hingga saat ini. Lalu seni dan budaya Islam telah memengaruhi berbagai bidang seperti arsitektur, musik, dan seni rupa. Keindahan dan keunikannya dapat ditemukan di berbagai tempat dunia. Nah, yang terakhir ekonomi dan perdagangan. Nah, jaringan perdagangan yang luas ini yang dibangun oleh Muslim selama abad pertengahan ini memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi dunia. Baik, selanjutnya ada pengaruh kolonialisme Eropa terhadap peradaban Islam. Nah, di sini ada bentuk piramida dan ada tingkatan 1 2 3. Nah, yang pertama ini penjajahan dan eksploitasi. Nah, penjajahan Eropa ini mengakibatkan eksploitasi sumber daya dan kekayaan umat Islam. Yang kedua, penindasan dan perbudakan. Umat Islam juga mengalami penindasan dan perbudakan yang mengakibatkan kemunduran dan kerusakan peradaban mereka. Lalu yang ketiga ini penghancuran budaya dan identitas. Nah, penjajah ini mencoba menghancurkan budaya dan identitas umat Islam dan mengganti nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai Eropa. Tuh, pokoknya kolonialisme Eropa ini dampaknya sangat besar terkait peradaban Islam ini. Kayak ya banyak nilai-nilai yang dirubah gitu, kayak pengenalan budaya dan pendidikan Barat, yang mana kolonialisme ini memperkenalkan bahasa, sistem pendidikan, dan nilai-nilai Barat yang sering mengorbankan tradisi lokal gitu. Misalnya di Mesir, sekolah-sekolah misi ini memperkenalkan kurikulum Barat yang berbeda dari pendidikan tradisional Islam. Lalu ada juga semacam munculnya nasionalisme dan rasionalisme, yang mana ini penetrasi Barat di dunia Islam ini menyebabkan munculnya gagasan-gagasan baru seperti nasionalisme di bidang politik dan rasionalisme dalam pemikiran. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada kebangkitan nasionalisme dan gerakan reformasi Islam. Yang pertama itu munculnya pemikiran reformasi, yang kedua gerakan nasionalisme, yang ketiga reformasi Islam. Yang munculnya pemikiran reformasi peradaban Islam modern ini ditandai oleh kebangkitan nasionalisme dan reformasi di berbagai wilayah Islam. Lalu gerakan nasionalisme ini umat Islam berusaha melepaskan diri dari penjajahan dan membangun kembali identitas nasional mereka. Nah, yang ketiga ini reformasi Islam. Terjadi gerakan reformasi untuk menghidupkan kembali pemikiran Islam dan menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman modern. Ya, sikap umat Islam terhadap nasionalisme ini beragam. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada juga yang a priori gitu. Dan selanjutnya ada tantangan umat Islam di era modern. Nah, di sini kita ambil garis besarnya ya, yang memang benar-benar urgent gitu. Yang pertama ada ekstremisme dan terorisme. Nah, ekstremisme dan terorisme ini merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam. Ya, ini tentunya sampai sekarang ekstremisme dan terorisme ini sangat sulit untuk kita cegah gitu. Lalu ada kemiskinan dan ketidakadilan. Banyak negara Islam yang masih menghadapi kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan ekonomi yang luas. Ya karena ketidakadilan atau karena kemiskinan itu mereka menjadi orang-orang yang tertindas gitu. Lalu ada kurangnya pendidikan dan teknologi.
Nah, umat Islam juga perlu meningkatkan akses pendidikan dan teknologi untuk menghadapi tantangan dunia modern. Seperti itu. Dan yang terakhir ada prospek dan harapan peradaban Islam di masa depan. Peradaban Islam ini memiliki prospek yang sangat cerah di masa depan dengan potensi yang besar dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia. Umat Islam ini memiliki kesempatan untuk memainkan peran penting dalam membangun dunia yang lebih damai, adil, dan sejahtera. Nah, mungkin itu sedikit materi dari sejarah peradaban Islam modern. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.